Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Kamseno, JGP Angkatan 9. Pada kesempatan hari ini kami berdua, saya dengan Bu Dewi, akan melakukan serangkaian kegiatan supervisi akademik. Dan pada kesempatan awal ini kami akan mempraktekkan kegiatan pra-observasi. Baik, simak wawancara saya dengan Bu Dewi. Berikut kegiatan wawancaranya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Putu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Saya pun juga demikian ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Baik, mohon maaf waktunya karena hari ini kita terpaksa bertemu. Walaupun Bu Dewi ini banyak kegiatan, termasuk kegiatan pembelajaran, mohon maaf kalau menyita waktunya. Tidak apa-apa Baik, Pak Putu. Bu Dewi, pada hari ini kita sesuai dengan kesepakatan kemarin, kita melakukan kegiatan praobservasi. Nah, kegiatan praobservasi itu sendiri adalah serangkaian dari kegiatan supervisi, yang mana tujuan dari kegiatan praobservasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Ibu nanti pada waktu kegiatan observasi. Dalam hal ini kan kegiatan observasi kita kan dalam hal pembelajaran, seperti itu. Jadi santai saja kita ngobrolnya, ya. Siap. Baik. Baik Bu Dewi, dari obrolan hari ini kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu harapkan? Jadi dari kegiatan ini harapan saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru sejarah khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, Iya. ya, mengembangkan guru sejarah. Baik, nah terkait dari tujuan yang Anda harapkan hari ini, kira-kira nanti dalam kegiatan pembelajaran materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti? Iya. Jadi besok itu rencana saya akan menyampaikan materi tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori masuknya Hindu-Buddha, ya. Iya. Baik, teori masuknya Hindu-Buddha. Dari teori masuknya Hindu-Buddha ini, berarti tujuan pembelajarannya apa saja? Jadi yang pertama nanti untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik itu mampu menjelaskan proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kelemahan dan kelebihan dari teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Baik, jadi dari teori masuknya, kemudian kelebihan dan kelemahan dari teori-teori itu. Nah, baik, kegiatan observasi ini kan tentunya nanti hubungannya dengan kegiatan observasi, baik dari tujuan, dari materi sudah Ibu Dewi tetapkan. Nah, kira-kira nanti sampai saat ini sejauh mana persiapannya? Iya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya, Ya, modul ya. seperti modul, kemudian ada media pembelajarannya, kemudian juga evaluasinya, alat evaluasi juga sudah saya siapkan. Oke, ada alat evaluasinya, ya. Iya. Baik, dari menyiapkan modul, media pembelajaran maupun alat evaluasi, kira-kira berjalan lancar atau ada kesulitan ini? Ada sedikit hambatan, ya. Kira-kira apa ini? Jadi hambatannya itu, jadi di dalam satu kelas itu kan bermacam-macam karakter siswa, berbeda-beda, Majemuk, ya. macam-macam. Ada yang siswa itu ketika menangkap materi itu ada yang mudah, kemudian ada juga yang sulit. Jadi memang beragam sekali di kelas saya ini. Ya. Nah, dari situasi siswa yang majemuk, ya, saya katakan majemuk, ya, ada yang dari kesiapan belajar, ya, ada yang siswanya mudah, ada yang sulit dalam menangkap materi, ya, benar ya tadi. Iya. Kira-kira nih nanti strategi apa ini untuk mengatasi hambatan-hambatan ini? Iya. Jadi nanti strategi yang saya gunakan
saya harus menggunakan media pembelajaran ini yang beragam dalam memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam tadi. Jadi harus disesuaikan. Medianya harus beragam. Wah, keren sekali Bu, ini medianya macam-macam ini. Termasuk digital berarti ini Bu? Iya, wah, digital. Oke. Kami pakai ini sih. Nah, kira-kira nih ada yang masih kurang enggak dari media-media pembelajaran ini? Iya, ini media pembelajaran saya ini masih dalam proses Pak Bu. Oh, masih proses. Iya, masih proses ini. Media yang seperti apa ini yang masih proses ini? Ini terkait nanti kan pakainya PBL itu saya masih menyesuaikan dengan kondisi siswanya yang di kelas itu nanti tingkat kesulitannya. Baik, dari berarti ini permasalahannya ada proses media pembelajaran yang masih proses ya. Iya. Kira-kira nanti dalam pembuatan media ini kira-kira ada bantuan dari teman lain atau gimana? Ada tidak? Atau mandiri ini? Ini masih belum mandiri ini, jadi saya masih sangat membutuhkan bantuan terutama dari rekan guru yang lain. Atau dari mungkin, rekan guru? Ya, dari Pak Pugo sendiri nanti saya minta ya, kalau saya pasti ini saya akan selalu membantu ini. Oh, berarti sudah ada sebenarnya dari rekan guru ya? Ini masih mau mencari Pak. Oh, masih mencari. Saya menawarkan kalau Pak Pugo bersedia dalam membantu. Terima kasih, masih mencari ya. Oke, berarti sebentar ya. Iya. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Berarti kriterianya untuk guru-guru yang membantu dalam proses pembuatan media pembelajaran ini kriterianya seperti apa? Atau apakah dia harus ahli IT atau punya pengalaman seperti itu? Iya, yang jelas pertama memang berpengalaman. Kemudian yang kedua tentunya pengalamannya itu di bidang IT karena nanti saya dalam proses pembelajaran juga melibatkan media digital. Ya. Itu sih Pak yang terutama. Oke, baik, terima kasih. Kira-kira nanti dalam kegiatan observasi ya dalam pembelajaran nanti kira-kira kompetensi apa yang sekiranya ingin Ibu kembangkan nantinya? Jadi ada dua yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu untuk kemampuan intelektual. Dan yang kedua kemampuan sosial emosional. Dan juga sosial emosional. Iya. Wah, bagus sekali Bu ini. Ini selain intelektual juga sosial emosional. Wah, sudah lengkap ini Bu. Ini tentunya sangat bagus. Nah, kira-kira ini untuk mengembangkan kedua strategi yang ingin Ibu kembangkan ini kira-kira seperti apa? Jadi strategi saya yaitu saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap tentunya ya Pak, kemudian yang berpihak kepada murid, di mana modul itu nanti akan memuat pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian media pembelajaran yang menarik tentu dan menyenangkan untuk siswa. Bagus sekali Bu ini yang perlu Anda kembangkan kemudian Anda siapkan ini sudah sangat lengkap, modulnya lengkap, kemudian berdiferensiasi, kemudian media pembelajarannya yang variatif dan menarik, ini luar biasa ini. Baik Bu, saya terkesan ini dengan apa yang Ibu rencanakan untuk observasi besok ya. Saya tunggu besok kegiatan observasinya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin, ya. Amin. Baik ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa besok untuk observasi kita berdua. Baik ya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Pak Pugo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, demikian kegiatan praobservasi kami. Saya dengan Bu Dewi. Untuk video selanjutnya adalah kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat ya? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Hafiz. Siap, Bro. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Hafiz. Bu Dewi absen dulu ya. Ahmad Hafiz hadir. Maria Sofa Hadir. Andreas Winda Mauren Sonia Intan Sayidati Sena Rinda Ira Agustina Masuk. Gak masuk. Oh, iya. Oke, untuk pembelajaran hari ini ya kita akan mempelajari tentang teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, ini ada gambar. Bentar ya. Ada yang pernah bermain ke candi? Candi mana? Borobudur, Prambanan, Penataran, Candi Tikus. Biasanya kalau ke candi itu yang dilihat apa sih? Patung. Selain patung? Arsitekturnya. Selain patung, ukirannya, reliefnya, banyak ya yang bisa kita pelajari. Nah, kalau kalian lihat di depan ini ya, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 1 di situ ada candi. Kira-kira candi apa? Candi Borobudur. Borobudur. Kemudian yang gambar 2? Candi Prambanan. Prambanan. Kalau yang gambar 3? Mendut. Ayo, yang ketiga apa kira-kira? Nggak tahu. Enggak tahu. Belum ke sana ya? Belum. Oke, nanti next ke sana ya. Yang ketiga ini ada Candi Tegowangi. Candi Tegowangi ini ada di daerah nggih? Nah, Pak Saifuddin muncul. Muncul, Pak. oke. Muncul. Bergerak ya, Pak. Nggih. Dari beberapa candi tadi, kalau kita lihat ya, kenapa sih kok Indonesia banyak sekali bangunan-bangunan candinya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Pengaruh dari masuknya Hindu Buddha. Pengaruh dari masuknya Hindu Buddha. Iya, benar sekali. Ini adalah bentuk ya dari peninggalan kerajaan ya Hindu dan Buddha. Dari mana sih Hindu Buddha ini? Dari India. Kalau kita membahas tentang India, apa yang terbesit di pikiran kalian? Bollywood. Makanannya, Bollywoodnya, bajunya. Kenapa bajunya? Pakai sari, ya, bajunya, lagunya, makanannya. Selain itu, lagunya banyak sekali ya yang terkenal dari India. Nah, agama Hindu Buddha ini berasal dari India. Terus bagaimana kok bisa sampai ke Indonesia? Jadi gini ya, ada beberapa teori ya tentang masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana. Yang kedua ada teori Waisya.
Yang ketiga, Satria. Yang keempat, Harus balik. harus balik. Nah, untuk lebih lanjut setelah ini akan Bu Dewi tampilkan video ya. Silahkan diamati tentang proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Dan ya, jadi tadi ya ada video tentang teori masuknya Buddha ke Indonesia. Untuk lebih memahami lagi, nanti akan saya bagi kelompok ya, mulai dari kelompok yang pertama nanti ada kelompok Brahmana, kelompok Ksatria, kelompok Waisya, dan kelompok Arus balik. Nanti tugas kalian setelah mengamati ini tadi boleh mencari sumber dari buku yang sudah ada di meja kalian itu atau dari internet. Kalian cari tahu lebih dalam lagi ya, bagaimana tentang teori tersebut. Kemudian setelah itu dianalisis seperti apa sih tentang teorinya. Setelah itu dicari kelemahan dan kelebihannya. Nah, dalam diskusi ini nanti ada beberapa yang akan saya ambil penilaian ya. Yang pertama mulai dari penilaian kerjasama kelompok. Jadi dipastikan untuk kelompoknya nanti aktif ya, jangan hanya satu anak saja yang aktif, yang lain cuma pasif seperti itu. Jadi Bu Dewi harap nanti semua bisa aktif dalam kelompok. Setelah itu nanti perwakilan maju ke depan ya untuk menyampaikan hasil dari diskusi ke kelompoknya. Nah, kemudian nanti diperbolehkan kelompok yang lain untuk bertanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Paham ya? Saya bagi kelompok kalau seperti itu. Bentar. Ini ada LKPD. Nanti silakan ditulis anggotanya. Kemudian kamu nanti ngambil teorinya apa, hasil analisisnya seperti apa, dituangkan di sini. Kelompok Ksatria. Ini ya. Kita mulai dari kelompok Brahmana dulu. Mana Brahmana? Oke, silahkan untuk kelompok Brahmana, perwakilan maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusi yang sudah dilakukan. Silahkan.
Ya, langsung. Yuk, salam dulu, kemudian anggotanya siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Brahmana yang beranggotakan saya Maureen Violeta, Sonia Noviananta, dan Ninda Putri Anastasia. Menurut kami, dari analisis yang kami lakukan adalah teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh G.C. Van Leur. Ia berpendapat bahwa Hinduisasi Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana, golongan pemuka agama di India. Bukti konkret yang dijadikan dasar teori Brahmana adalah prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu Buddha yang berhasil ditemukan di Indonesia. Kebanyakan prasasti yang ditemukan terdapat tulisan yang dibuat dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Di India sendiri, bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Kemudian dikutipkan dari Wikipedia, para Brahmana menyebarkan agama Hindu Buddha dengan cara mereka datang ke Nusantara atas undangan dari kepala suku dan raja. Pada awal Masehi, dunia kemaritiman sudah berkembang dengan baik. Terbukti banyak pedagang Cina dan India datang ke Indonesia menggunakan kapal. Dengan demikian, cara kaum Brahmana sampai di Indonesia adalah dengan menggunakan kapal. Meski sampai di Indonesia adalah dengan menggunakan kapal, meski ada kepercayaan bahwa jika kaum Brahmana menyeberangi laut, ilmunya akan hilang. Namun saat ini transportasi paling maju untuk kepergian ke negara lain baru ada kapal laut. Sekian dari presentasi teori Brahmana. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan jika ada yang mau bertanya. Oke, Hafiz dari kelompok apa? Silakan. Kelompok. Oke, kenalan dulu dari kelompok mana? Kenalkan saya Hafiz dari kelompok 3. Apa kelemahan teori Brahmana? Pemahaman teori Brahmana adalah dalam tradisi Hindu Buddha, kaum Brahmana pantang menyeberang lautan. Asik. Sekian dari kelompok teori Brahmana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih dari kelompok Brahmana. Kita lanjutkan dulu ya, baru nanti kita ambil kesimpulannya. Kelompok yang kedua yaitu Kesatria. Siapa kelompok Kesatria? Oke, silahkan kelompok Kesatria bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan Intan Noviana Dewi, Ahmad Hafiz Adlan. Berdirinya saya di sini sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi teori Ksatria. Berikut hasil diskusi kami. Menurut FDK Bros, pada masa lampau di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah kemudian meninggalkan India. Rupanya para prajurit tersebut ada yang sampai ke wilayah Indonesia. Para prajurit itulah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Di tempat baru tersebut terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Masuk dan berkembangnya agama Hindu ke Indonesia bisa dilihat pada berdirinya beberapa kerajaan bercorak Hindu. Contohnya seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kutai, dan Kerajaan Mataram. Berdirinya kerajaan tersebut diduga melibatkan para ksatria yang berasal dari India. Sekian, ada yang ingin ditanyakan? Silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya ke kelompok Kesatria. Ya. Dari kelompok apa? Dari kelompok teori Indonesia ingin bertanya apa kelebihan dari teori tersebut? Kelebihan dari teori ksatria adalah kaum ksatria menunjukkan rasa semangat dalam berpetualang ke seluruh dunia. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk yang sudah mewakili kelompoknya. Dari penjelasan dari teman-teman kalian tadi, ya, mulai dari yang pertama tadi teori apa?
Brahmana. Kemudian yang kedua Satria. Ya, yang ketiga Waisya. dan yang terakhir Arus balik. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Brahmana. Teori Brahmana. Seperti apa sih teori Brahmana tadi? Penjelasan dari teori Brahmana bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh Brahmana. Siapa Brahmana ini? Pemimpin suku. Kemudian tokoh-tokoh agama. Nah, kemudian yang kedua ada teori kesatria. Dijelaskan bahwa di teori kesatria ini yang membawa itu adalah mereka dari golongan prajurit. Ya. Prajurit yang di India terjadi peperangan kemudian kalah, dia keluar dari India kemudian sampai ke India sambil menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Kemudian yang ketiga ada teori Waisya. Waisya ini siapa sih? Pedagang. Jadi sambil berdagang sambil menyebarkan agama. Kemudian yang terakhir ada teori arus balik. Bagaimana yang arus balik? Mudik. Ke sana ke sini. Jadi dari warga di Indonesia sendiri datang ke India untuk belajar, kemudian kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama. Kembali lagi dari teori-teori tadi, kira-kira menurut kalian yang paling kalian anggap benar itu masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu teori yang mana? Waisya. Kenapa kok Waisya? Islam juga begitu, agama Islam, perdagangan. Oh, perdagangan. Oke, boleh. Tapi kalau teori Waisya kan ada kelemahan ya, Bu. Kelemahannya apa dari Kan Waisya? warga Indonesia itu nggak ngerti bahasa Sanskerta, bahasanya orang India yang berdagang ke Indonesia. Jadi Iya. gimana cara untuk mengkomunikasi mereka untuk berdagang itu? Iya, karena yang berhak mempelajari bahasa itu memang dari golongan tertentu ya, terutama golongan Brahmana. Ini mana golongan Brahmana? Kelompok Brahmana tadi. Berarti menurut kamu dari teori-teori apakah Brahmana yang paling benar? Setuju kan? Tidak. Berarti ada pikiran yang lain. Menurut dari Brahmana, teori yang mana yang paling kamu setuju? Apakah teori arus balik? Apakah teori kesatria? Ataukah teori Waisya? Jadi memang teori-teori tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan. Masih. Jadi kalau mana yang benar, mana yang salah, jadi salah satu dari masing-masing teori ini saling melengkapi. Teori takdir yang paling Teori takdir. Teori takdir. Iya. Nah, ya dari teori-teori tadi, ya mulai dari Brahmana sampai dengan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan arus balik, ya. Jadi saling menguatkan. Nah dari teori itu masuk ke Indonesia, kemudian muncullah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Contohnya kerajaannya apa? Tarumanegara, Kalinga, Singasari, Majapahit, Kediri, Singosari, banyak sekali ya. Ya tuh. Jadi memang pengaruh Hindu Buddha di Indonesia ini cukup besar, terbukti dengan adanya kerajaan-kerajaan yang banyak muncul di Indonesia. Nah, kalau kita kaitkan dengan saat ini, penganut agama Hindu Buddha di Indonesia itu kebanyakan ada di mana sih? Bali. Ya, Bali mayoritas agamanya Hindu Buddha ya. Selain di Bali, di Kediri ada nggak? Ada. Di mana? Di mana? Ayo. Di Kediri. Di mana?
Iya. Ada. Kalian pernah ke Sewa Mangkleng? Oh, Nah, ada kan di sana? Iya, ada. Ada pura ya? Iya. Apa itu pura? Kok patung? Tempat ibadah. Patung. Oke, iya. Iya. Di Kediri juga ada. Nah, bagaimana kita kalau ada agama lain, kita berarti harus bersikapnya bagaimana? Saling menghargai Saling dan menghargai, saling menghormati, toleransi ya. Iya. Karena apa? Meskipun sekarang itu mungkin mayoritas banyak yang agama Islam, tapi kita juga harus menghormati sebelum masuknya agama Islam itu ada agama Hindu dan Buddha. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, silahkan kalian kerjakan yang ada di LKPD ya tentang kelemahan dan kelebihan dari masing-masing teori secara individu ya. Tadi kan kalau sudah secara kelompok, sekarang secara individu untuk penilaian individu. Jadi apakah kalian tadi sudah mengamati, menyimak dari hasil presentasi dari teman-teman kalian? 5 menit cukup ya? Oke, silakan. Oke, jika sudah selesai, bisa dikumpulkan ke ketua kelas. Minta tolong, Hafiz berdiri, diambil hasil kerja teman-temannya. Kasih nama. Ya, kasih identitas dulu. Nama, nomor absen. Oke, terima kasih. Jadi menurut kalian setelah kita mempelajari 4 ya, ada teori tadi, kita bisa tarik kesimpulannya itu seperti apa sih? Mungkin ada yang bisa menjawab. Pindah? Agama Hindu adalah agama pertama yang masuk di Indonesia. Iya, agama Hindu merupakan agama pertama ya. Kalau sebelum agama Hindu itu masyarakat Indonesia menganut kepercayaan apa? Animisme dan Animisme dan Mauren? Oke, kira-kira yang mana Mauren? Silakan maju ke depan Mauren. Langsung ini. Oke, yang mana? Bu gimana Bu? Gak bisa. Gitu. Oke. Paham. Wah harus gandeng toh. Digandeng ini sih. Iya. Lanjutnya. Saya jadi
Oke, udah ya. Iya, itu tadi ya untuk materi hari ini tentang teori-teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Oke, sebelum kita tutup kita ice breaking dulu ya. Masih ingat di pertemuan sebelumnya kalau Bu Dewi bilang pagi tepuknya 1, kalau siang 2, kalau sore 3. Selamat pagi. Ulang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Ugo bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sama Bu hari ini. Kita sama-sama berkegiatan ya. Terima kasih atas waktunya loh. Nggih, Ya, sama-sama. saya tahu Bu Dewi hari ini juga banyak jam, jadi terima kasih atas waktunya. Ini Bu, menindaklanjuti kegiatan kita kemarin ya, sudah 2 kali. Jadi ada kegiatan rangkaian dari supervisi, kemarin sudah kita melakukan pra-observasi, kemudian berikutnya kita sudah observasi, dan hari ini kita melaksanakan pasca-observasi. Perlu kita ketahui bahwa pasca-observasi itu memang sebagai bentuk refleksi atas apa yang sudah kita laksanakan pada kegiatan sebelumnya. Ya, kemarin sudah observasi, itu melihat dari perannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana refleksi dari kegiatan observasi itu di pasca observasi. Oke, seperti itu ya Bu. Iya Pak. Baik, Bu, dari kegiatan pembelajaran yang kemarin saya melakukan observasi kemarin ya, kira-kira bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang ya. Kemarin kan ketika saya melakukan pembelajaran di awal itu ada beberapa permasalahan yang muncul, terutama ketika anak-anak kurang tertarik dengan pembelajaran sejarah. Kemudian dari permasalahan itu saya melakukan beberapa perubahan di media pembelajaran supaya tujuannya untuk meningkatkan terutama ketertarikan anak-anak kepada pembelajaran sejarah. Seperti itu. Jadi media pembelajaran yang Ibu buat kemarin di pra-observasi terkait modul yang Anda buat kemarin benar-benar diterapkan seperti itu. Jadi pembelajaran Ibu kemarin sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau bagaimana? Iya. Jadi alhamdulillah mulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti sampai kegiatan penutup, sampai juga dievaluasi sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Berarti sinkron ya Bu? Iya. Bagus sekali. Alhamdulillah. Nah, dari serangkaian kegiatan pembelajaran kemarin itu ya Bu, dari awal sampai akhir kira-kira pada bagian apa itu yang menurut Ibu paling memuaskan? Paling memuaskan ketika saya menggunakan media WhatsApp kemarin Pak ya, sebagai media permainan untuk melihat tolak ukur anak-anak itu memahami materi sampai mana. Nah, ketika saya menggunakan media itu ternyata anak-anak itu antusiasnya tinggi sekali. Iya. Kalau sebelumnya tanpa menggunakan media itu kan memang
karena kebetulan kebanyakan jam sejarah itu kan di akhir. Iya. Di akhir anak-anak sudah apa ya? Mungkin dari tenaga ya ngantuk juga sudah di tahap terakhir lah. Nah, ketika ada media yang seperti itu ternyata bisa meningkatkan antusias dari anak-anak tadi. Keren sekali ya Bu. Jadi di waktu jam akhir pelajarannya atau sejarah seperti itu, tenaga dengan strategi ini berhasil. Berhasil, ya. Terus, nah dari tingkat keberhasilan ini ya bisa dibandingkan dengan sebelumnya ya Bu. Kalau kita berpikir skala ya misalkan 0 sampai 100 ini ya kira-kira pembelajaran yang kemarin itu menurut Ibu sampai seperti apa? Ya. Untuk pembelajaran kemarin ketika menggunakan media tadi Pak ya, saya berani memberikan skala itu 85. Kalau yang sebelumnya belum menggunakan media mungkin karena mungkin cara pembelajaran juga saya masih mungkin kurang variatif. Kalau sebelumnya itu mungkin sekitar 75-an. Jadi ketika ada media yang berbeda, anak-anak cukup antusias sehingga saya berani memberikan 85. Berarti ini apa yang sudah dilakukan ini ya ada progresnya ya? Iya, ada progres sekali. Baik, selama pembelajaran ini ya kira-kira hambatan yang dialami apa? Ya. Kemarin. Jadi hambatan yang pertama memang harus benar-benar disiapkan baik sarana prasaranya terutama untuk internet ya jaringan itu memang harus benar-benar disiapkan. Kemudian media-media juga yang lain juga disiapkan. Terutama apa ya? Mungkin perlu ditambahkan ketika anak-anak mampu menjawab berikan apa misalnya mungkin permen atau apa. Nah, seperti itu bisa dibuat tambahan itu. Jadi hambatan kemarin internetnya seperti Ya. apa kemarin hambatannya? Iya, jadi ini kan saya pakai aplikasi. Oh, pakai Ya, aplikasi. Mungkin kalau untuk di kelas-kelas yang dekat dengan lab seperti itu mungkin masih gampang ya Pak ya. Cuman ketika kelasnya agak jauh, nah itu jaringannya kan kurang kuat. Oh, ketika jauh ya. Iya. Oke. Baik. Jadi hambatan yang dialami itu tadi yang pertama adalah internet, kemudian yang kedua adalah terkait media yang tadi. Nah, terus selanjutnya ya dari hambatan-hambatan yang Ibu alami tadi terkait internet maupun media. Nah ini. Oh iya, ada lagi Pak. Oh, ada lagi. Tidak apa-apa. Iya. Mungkin dari sini kan nanti bisa ada masukan ya. Iya. Selain itu juga ini kan karena sistemnya itu permainan. Permainan itu apa namanya? Dari soal-soal yang saya berikan itu cenderung soalnya itu masih belum hot gitu. Oh ya. Iya. Masih tingkatannya itu masih hot gitu untuk anak-anak. Iya. Memang mereka tertarik, cuman ya kendalanya muncul yang baru itu. Untuk tingkat kesulitannya mungkin perlu saya apa ya tingkatkan lagi seperti itu. Oke. Baik, ini ketemu permasalahan atau hambatan yang baru ya dari pelaksanaan kemarin. Berarti ini, nah sekarang dari hambatan-hambatan tadi untuk kedepannya kira-kira ada nggak gambaran untuk mengatasi hambatan? Ya, yang pertama memastikan karena saya memang untuk media ini membutuhkan jaringan internet, dipastikan internetnya stabil. Kemudian yang kedua mungkin saya akan karena ini kan progresnya cenderung positif ya Pak, saya akan lebih belajar lagi lebih banyak menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif. Media interaktif. Nah, ini kembali lagi Bu untuk internet tadi. Nah, kira-kira ini kan tadi terkait internet tadi kan hubungannya dengan kalau kelas jauh itu kan susah. Iya. Nah, mungkin di situ solusinya kira-kira apa? Apakah ada orang yang sekarang minta bantuan atau seperti apa? Iya. Yang pertama mungkin ya bisa minta bantuan ke mungkin di yang di bidang operatornya, operator atau teknisi, atau mungkin memang kalau memang belum bisa ya menggunakan internet pribadi. Iya, tethering. Oh, iya. Tethering dari. Oke. Iya, tethering.
Iya, terima kasih. Terus untuk terkait permainan, kira-kira Permainan yang bervariasi lagi ya Pak. Iya. Ini kemarin ada aplikasi yang memang mungkin masih ini sedang anget-angetnya ya untuk digunakan oleh guru-guru rekan-rekan pengajar, itu ada Word Wall Pak. apa itu? Itu nanti bisa ya Pak dicari, kita Iya, kolaborasi nanti ya Pak. Oh, Saya iya. juga ini baru belajar, Ini. belum menerapkan. Tapi karena yang kemarin itu berhasil, akhirnya kan saya harus mencari-cari lagi. Nah, hasil pencarian itu muncul ada Word Wall itu, di situ banyak sekali contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Oh, permainan. Berarti ini langsung di aplikasi ya? Iya. Bisa pakai HP atau apa? Bisa kita bikin akun dulu, terus nanti kita mau pilih apa, misalnya model yang kartu-kartu atau yang teka-teki silang, menjodohkan, banyak sekali di situ Pak. Ini perlu dicoba Bu ini. Saya Iya. juga belum tahu ini. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir ya. Dari proses pembelajaran, proses supervisi kita dari pra, kemudian observasi sampai pasca observasi. Nah, setelah terjadi proses observasi dan pasca observasi terkait dengan keberhasilannya sampai berapa, kemudian hambatan dan bagaimana solusinya. Nah, untuk kedepannya kira-kira ini yang ingin Ibu kembangkan lagi dalam proses pembelajaran ke depan. Iya. Yang pertama terkait media Media, pembelajaran yang ingin saya kembangkan, dan mungkin dari pengalaman kemarin saya pinginnya itu nanti berbagi ke teman-teman yang lain Pak. Ini yang dicari Ibu. Jadi harapannya ini saya rasakan itu banyak sekali positifnya, dari contoh yang mungkin ada kendala di kelas, kemudian saya mencari tahu bagaimana untuk mengatasinya. Nah, dari itu banyak sekali hal yang positif, mungkin nanti saya bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Ini berbagi yang paling ditunggu Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya. Ini Sama-sama, kegiatan yang Bu. sangat menarik bagi saya, terutama ini saya tunggu nanti untuk kedepannya seandainya kegiatan ini nanti berlanjut, terutama untuk penggunaan media-media interaktif seperti Word Wall tadi. Iya. Saya tunggu. Iya. Kita nanti kolaborasi ya Pak. Ini saya Siap, masih belajar. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Tia atas waktunya. Terima kasih